Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia bukan hanya menyertai kita, tetapi Dia Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kita, saudara. Oleh sebab itu, pagi hari ini sebelum kita akan memulaikan kegiatan kita sepanjang hari ini, saya mengajak kita saudara untuk kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita untuk semua kebaikan Tuhan. Karena tidak ada yang dapat kita balas kepada Tuhan, saudara, selain kita memberikan kehidupan kita untuk kita memuji dan menyembah Dia. Sebelum kita memulai pujian penyembahan kita, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, tetapi sebaliknya Tuhan, Engkau yang menuntun kehidupan kami sampai pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, ini kehidupan kami bawa kepada Engkau, kami persembahkan kepada Engkau. Terus tuntun kehidupan kami ya Tuhan, dan kami akan terus berserah kepada Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan, naikkan rasa syukur-Mu kepada Tuhan. Kehidupan kami ya Tuhan, ini rasa syukur kami kepada karena Engkau baik. Yesus Tuhan, sungguh kami percaya di dalam setiap perjalanan kehidupan kami Engkau selalu hadir dan Engkau selalu ada ya Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan, haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat-Mu selalu ada dalam hidup kami. Bukan karena kekuatan dan hebat kami ya Tuhan, tapi semua karena Engkau. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang menjadi sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Ketika kami lemah, justru kami kuat karena Engkau ya Tuhan. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyatakan iman-Mu kepada Tuhan. Katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan ini yang kami rasakan bersama-Mu ya Tuhan. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Ketika kami berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya,
percaya mujizat-Mu masih ada dan pastikan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Namun Roh-Mu ya Tuhan, ketika ku berdoa, amin, mujizat itu nyata. Mujizat-Mu Tuhan selalu nyata di dalam kami. Haleluya. Sebab itu kami terus percaya kepada-Mu dengan segenap hati kami ya Tuhan. Oh, kami terus percaya kepada-Mu Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan kehidupan kami pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar kiranya terus mujizat-Mu terjadi dalam kami Tuhan. Mari umat Tuhan terus nyatakan kepercayaan-Mu kepada Tuhan. Sama-sama katakan, oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Semua karena Engkau ya Tuhan. Ketika ku berdoa, sekali lagi dengan iman-Mu katakan, oh, di saat ku tak berdaya, keadaan kami dalam keadaan terpuruk ya Tuhan, justru mujizat-Mu, kuasa-Mu sempurna atas hidup kami. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, dan bukan karena kekuatan hebat kami ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kami berdoa di hadapan-Mu, kami percaya mujizat-Mu akan terjadi bagi keluarga kami, bagi usaha kami, dan Engkau yang memimpin hidup kami Tuhan. Tidak akan pernah sedetik pun kami meragukan akan kuasa-Mu dalam hidup kami. Dan kami membawa hidup kami pagi hari ini selalu mendekat bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya akan kuasa-Mu. Engkau tidak pernah tertandingi oleh siapapun ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, dengan iman Tuhan kami akan berkata kepada Engkau yang membelah laut yang teduhkan, yes,
adalah Engkau ya Tuhan. Oh terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi. Amin, amin, amin. Kau pembuat mujizat sejati. Yesus Kristus namanya yang membelah laut. Inilah mujizat. Mujizat terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Kau yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi kami. Kau pembuat mujizat sejati. Inilah yang kami rasakan, bahwa mujizat-Mu terjadi bagi kami, yang membelah laut yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi Mujizat-Mu karena kuasa terjadi bagi kami. hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat. Sekali lagi saudara, dengan imanmu katakan kepada Tuhan, yang membelah laut, Yang membelah laut, yang teduhkan badai. yes, Yang yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu hebat dalam kami. Oh, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Ya benar Tuhan, Engkau pembuat mujizat sejati dalam kami Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini ya Tuhan, mujizat yang sama akan terjadi bagi kami. Mari bisa sambil angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi di dalam nama Yesus. karena kuasa Terjadi dalam nama Yesus. pegang hidupku. Dan sepanjang hari ini Buka jalan kami akan terus melihat mujizat-Mu. Kau pembuat Mujizat sejati. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan, Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur buat perlindungan Tuhan sepanjang malam yang berlalu. Bahkan kami bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur dan kami memulai hari ini Tuhan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita sepanjang hari ini agar kami berjalan dalam perkenanan-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Bukakan rahasia firman-Mu agar kami mengerti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua kabarnya baik, luar biasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga ya, mulai ayat yang ke-22. Ratapan pasal 3 22 mulai firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya.
Ya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat 24, Tuhan adalah bagianku kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Saudara, Yeremia adalah penulis dari dari kitab ratapan ini. Ya, dia berkata di sana, tak berkesudahan ya kasih setia Tuhan. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ya. Yeremia berkata tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tidak pernah habis rahmat-Nya. Mengapa saudara Yeremia menulis seperti itu? Pengenalan dia kepada Tuhan itu lahir dari pengalaman pribadi dia kepada Tuhan. Yeremia melihat masih ada secercah harapan di dalam doa ketika bangsa Israel mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan adalah bagianku, di sana dia berkata, ya. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Tak berkesudahan kasih Tuhan, itu kata Yeremia. Dengan kata lain di sini, Yeremia sangat memahami bahwa Tuhan itu bersedia merespon setiap doa dan pertobatan umat-Nya. Dia bersedia merespon dan menjawab setiap permohonan dan doa-doa anak-anak-Nya yang mau kembali dan meminta kepada Dia. Saudara, tidak ada satu dosa pun dalam kehidupan kita yang tidak diampuni oleh Tuhan saat kita mau bertobat. Bahkan ayat ini berkata tidak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi hidup kita. Tidak akan pernah habis rahmat-Nya, bahkan di sana dikatakan selalu baru setiap pagi. Ya, ada pujian yang berkata kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kesetiaan Tuhan itu tidak terkatakan. Bahkan kita tahu bersama itu terbukti dari apa? Yesus rela menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Kalau hari ini ada di antara saudara yang berkata dosa saya sudah terlalu besar, iya, kesalahan yang saya buat kayaknya tidak mungkin lagi diampuni, maka dengar baik hari ini saudara, kasih setia Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Tidak pernah berkesudahan dan setiap pagi itu baru. Ya, rahmat-Nya itu baru setiap pagi. Selalu baru. Ya, kalau hari ini engkau merasa engkau gagal melakukan satu pelanggaran, ayo bangkit lagi. Kenapa? Karena besok pagi itu rahmat Tuhan baru bagi kita yang mau bertobat. Selama kita mau bertobat kembali kepada jalan Tuhan, selalu ada harapan dan selalu ada rahmat Tuhan. Karena itu firman ini berkata, iya, Yeremia menulis tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Ayat 24, Tuhan adalah bagianku kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, apa yang menjadi bagian dalam jiwa kita hari-hari ini? Apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita hari-hari ini? Apakah harta, kekayaan, atau sesuatu yang sifatnya tidak kekal? Mari kita mau berkata hari ini kami mau menjadikan Engkau Tuhan bagian dari jiwa kami. Artinya apa? Tuhan ada di dalam jiwa, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam kehendak kita. Tuhanlah yang mengambil alih jiwa kita, dan itu dia dikatakan di sana, Tuhan adalah bagianku kata jiwaku. Karena itu mari kita menghilangkan konsep kalau kita mau cari Tuhan kita harus datang ke gereja, kalau kita mau cari Tuhan kita harus datang kemana. Enggak, Tuhan sudah menjadi bagian dalam hidup kita orang percaya.
Sehingga pikiran kita itu pikiran Tuhan, perasaan kita itu perasaan Tuhan, kehendak kita juga menjadi kehendaknya Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai bagian dalam jiwa kita. Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, Yeremia adalah seorang yang sangat mengenal pribadi dan kesetiaan Tuhan. Dari pengalaman-pengalaman pribadinya bersama Allah, dia tahu Tuhan yang sudah berjanji bahwa hukuman akan mengikuti ketidaktaatan. Dan memang sudah seperti itu. Tetapi Tuhan juga telah menjanjikan pemulihan dan berkat bagi masa depan anak-anaknya ketika kita mau bertobat. Dia percaya akan kesetiaan Tuhan yang menjadi harapannya setiap hari dan menjadikan kita akan terus berharap kepada janji-janjinya yang besar dan luar biasa. Jadikan Tuhan sebagai bagian dalam jiwa kita, saudara. Jadikan Tuhan sebagai bagian dari hidup kita, sehingga kita bukanlah orang-orang, saya mau cari Tuhan ke gereja, saya mau cari Tuhan. Enggak. Tuhan ada dalam hidup kami, dan karena itu setiap hari kami mau menyenangkan Engkau. Lewat semua yang kami lakukan, doa-doa kami, pujian penyembahan kami, bahkan hidup kami, Tuhan adalah bagian dalam hidup kami. Sehingga ketika kita menyadari bahwa Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita, kita tidak akan sembarangan dengan hidup ini. Kita tidak akan sembarangan berbuat dosa, karena kita tahu Tuhan akan tersakiti, Tuhan akan bersedih. Kita tidak akan sembarangan menyimpan kemarahan, kepahitan, membenci orang lain, karena kita tahu Tuhan ada dalam hidup kita dan menjadi bagian kita. Mari saudara percayalah bahwa ayat ini berkata, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Selalu baru rahmatnya setiap pagi. Waktu kita bangun pagi, kita menghirup udara, kita masih diberikan kesempatan untuk melihat hari baru. Milikilah pengharapan yang baru pada hari ini. Ketika engkau bangun pada pagi hari, milikilah pengharapan yang baru. Tuhan, aku percaya hari ini Engkau menyertai hidupku, Engkau menyertai pekerjaanku, Engkau menyertai rumah tanggaku, Engkau menyertai suami, istri, anak-anakku, Engkau menyertai apa yang aku lakukan. Mari milikilah pengharapan yang baru. Kenapa? Karena rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Rahmat dan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang mau terus mengandalkan Dia, yang mau terus berharap dan percaya hanya kepada Dia. Mari saudara, kita mau perbaiki semua komitmen di hidup kita. Biarlah kita mau terus berkata, Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Rahmat-Mu baru setiap pagi mengikuti hidup kami. Kasih setia-Mu kekal selama-lamanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan-Mu kekal. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari lebih lagi saudara imani, katakan kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi Tuhan, amin. Baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu.
Kami tahu ketika kami bangun pagi hari ada pengharapan yang baru, ada rahmat yang baru, ada kasih setia yang baru dari Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami bangun Tuhan, kami meletakkan semua pengharapan kami kepada kasih karunia-Mu Bapa. Sungguh kami tidak punya kekuatan untuk menjalani hari-hari kami selain di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang terus setia mengikuti Mezbah Syukur pagi hari ini. Berkati kehidupan mereka Bapa dengan damai sejahtera sukacita-Mu. Bahkan Engkau turut bekerja menyelesaikan setiap perkara di hidup kami. Mereka yang terlilit dengan hutang piutang, mereka yang sakit, mereka yang punya beban masalah dalam rumah tangga, pemulihan demi pemulihan terjadi. Tuhan, nyatakan anugerah-Mu bagi setiap anak-anak-Mu hari ini. Hamba berdoa lepaskan berkat-Mu Bapa. Buat mereka yang bekerja di rumah, yang bekerja di luar rumah, di luar kota, di mana saja berada, perlindungan Tuhan nyata dan sempurna. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Bahkan kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau pulihkan. Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan, rahmat-Mu melimpah atas hidup kami. Kami terus melepaskan berkat bagi bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Keselamatan terjadi, pemulihan terjadi, berkat-berkat Tuhan tercurah bagi bangsa kami, diberkati tanahnya, diberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, damai sejahtera bagi Indonesia. Mari kita ucapkan doa Bapa kami dengan iman bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan shalom.